Jadi memang salah satu platform yang penting, pondasi datanya adalah dari data Dukcapil. Karena di Dukcapil ini ada setiap hari masuk data dari Dukcapil seluruh Indonesia 514. Ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang pindah pekerjaannya dan lain-lain, pindah alamat. Ya, jadi 290 juta lebih penduduk Indonesia sekarang itu 97,8% sudah terekam biometrik wajahnya, fingerprint dan retina. Nah, data ini tentu dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, terutama oleh pemerintah. Kita sudah membuat kerjasama lebih kurang 7.000 lebih perjanjian kerjasama memanfaatkan data ini, termasuk yang platform-platform online financing, perbankan dan lain semua untuk dunia komersial. Nah, khusus untuk pemerintah selain Kementerian Sosial, Bansos agar tepat sasaran, yang tadi perintah dari Bapak Presiden kepada Bapak Luhut, 243 daerah kita sedang bergerak. Nah, ini Pak Menteri Kesehatan idenya kan banyak sekali beliau. Bagaimana Pak Tito kalau kita bikin akte kelahirannya, sistem di Dukcapil yang punya data lengkap masyarakat Indonesia digabung dengan sistemnya beliau, data sehat, satu sehat, diintegrasikan supaya setiap anak yang lahir langsung diberikan akte kelahiran. Saya bilang sangat bisa sekali dan sangat mendukung sekali. Dan itu akan satu mempermudah layanan publik masyarakat. Ya, masyarakat nggak harus sana kemari untuk ngurus akte kelahiran. Yang kedua, tadi bisa memutus pungli-pungli. Ya, karena biasanya kan akte kelahiran diurus nanti harus kesana kemari untuk mempercepat mungkin ada sesuatu. Ya, ini sekarang enggak, begitu lahir kemudian langsung dikeluarkan akte kelahiran karena sistemnya udah connect, akte kelahiran keluar bisa langsung ke sarana kesehatan yang ada, puskesmas misalnya lahir atau rumah sakit, langsung diserahkan di situ, digitalnya bisa langsung di print out, dan kemudian bisa juga kalau orang tuanya punya email, dikirim lewat emailnya, atau kalau dia punya WhatsApp number, bisa dikirim ke WhatsApp orang tuanya, tinggal dia bawa print sendiri silahkan. Ini akan memutus dan cepat sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi nanti BPJS kita akan segera, tadi sudah bicara sama Pak Pujo, memberikan software untuk mulai bermain. Dan saya kira sudah lagi piloting, mungkin dalam 1-2 bulan ini akan kita mulai lihat hasilnya. Sehingga itu akan mengurangi kemungkinan sangat signifikan ya, kesalahan seperti yang lalu-lalu. Saya kira kita bisa membuat efisiensi sampai 10%, mungkin 12%. Dari budget dari BPJS, sehingga keadilan lebih tercakup lagi. Itu aja. Izin Bapak, mungkin untuk anak yang tidak lahir di rumah sakit atau puskesmas, mungkin lahir mandiri di rumah, itu apakah tetap bisa menggunakan sistem ini? Yang lahirnya nggak di Faskes. Apa tadi? Lahirnya di luar Faskes. Lahir mandiri. Oh, di luar Faskes. Saya nanti akan membuat surat edaran kepada seluruh kepala desa, ya, agar kelahiran yang di luar Faskes dilaporkan oleh kepala desanya ya, bersama orang tuanya ya ke bisa ke Faskes setempat atau langsung ke Dukcapil setempat, sehingga bisa langsung dikeluarkan akte kelahirannya juga. Sama nanti surat edaran itu saya akan jadikan satu juga dengan data kematian. Jadi kalau ada kematian yang terdaftar, ada juga yang langsung dikubur kemudian nggak terdaftar. Kita perlu juga data kematian. Ada yang dilaporkan tidak. Nah, nanti saya minta dalam surat edaran itu juga melaporkan data kematian warganya. Karena yang paling tahu di depan lah Pak Desa. Masih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati senior kita, Bapak Jenderal Luhut Panjaitan, Ketua DEM, tapi beliau juga ada penugasan khusus untuk e-government ini. Kemudian juga sahabat tandem. Ini salah satu besti saya sebetulnya yang cocok, itu Pak
Menkes dan kemudian Ibu Menpan, teman lama, Kepala BPS, Kepala BPJS, Bapak Ibu sekalian, saya terus terang sangat mengapresiasi ini sebenarnya saya digedor Pak oleh Bapak dan oleh Pak Menkes Pak. Mungkin bagi Bapak-Bapak dan Ibu yang belum memahami peta besarnya, memang Bapak Presiden memerintahkan untuk dilakukan e-government, digitalisasi pemerintahan berbasis elektronik, pemanfaatan IT, dan kemudian yang ditugaskan oleh Bapak Luhut Panjaitan menjadi direktur orkestranya. Sudah kita lakukan rapat banyak sekali, dan kami melihat bahwa platform yang paling utama untuk bisa membuat e-government ini berjalan itu adalah data dari Kemendagri, data Dukcapil. Karena saat ini Bapak kami laporkan sudah ada kurang 290 juta lebih total yang sudah kita rilis dari data yang ada penduduk Indonesia, dan data ini data yang paling dinamis Pak, karena data ini dikompil, direkap setiap menit, setiap detik oleh Dukcapil di daerah yang jumlahnya 514 kabupaten kota Pak. Jadi kalau provinsi tidak Pak, provinsi hanya koordinator aja, kabupaten kota yang langsung melayani masyarakat, dan mereka terhubung dengan server di Dukcapil Pak. Jadi ada yang tiap hari, ada yang lahir, yang wafat, ada yang pindah, ada yang tadinya single jadi kawin, ada yang kawin kemudian jadi single, dan seterusnya. Itu bergerak tiap menit Pak. Sehingga ini data ini kami biasanya rilis tiap bulan, berapa jumlah penduduk Indonesia yang terakhir, semua ada. Nah, tapi dari 290 juta penduduk Indonesia ini, seperti data yang sudah merekam KTP elektronik itu Pak, 208 juta, artinya baru 97,28%. Sedangkan ini sebetulnya data ini bisa digunakan banyak sekali manfaatnya. Data ini Pak sudah merekam 200, dan kami mulai tahun 2022 ketika Pak kami menjabat Menteri Mendagri Pak, kita mulai selain KTP elektronik ada IKD Pak, identitas kependudukan digital. Nah, ini sedang berjalan tapi jumlahnya baru 20 juta. Dan yang sudah memanfaatkan, karena data ini sangat banyak, data basis data yang sangat bermanfaat untuk semua bidang, baik pemerintah maupun masyarakat, maka kami sangat terbuka untuk pemanfaatan data ini. Welcome, apalagi pemerintah. Saat ini juga sudah kerjasama dengan 7.000 lebih pengguna, baik pemerintah maupun non pemerintah Pak. Termasuk diantaranya yang perbankan Pak, perbankan, kemudian jasa keuangan, karena mereka kalau menggunakan biometric facial recognition dengan atau fingerprint atau dengan iris, retina, 3 biometrik yang ada di Dukcapil, itu akan jauh lebih mudah dan lebih akurat dibanding dengan fotokopi KTP Pak. Jadi fotokopi KTP udah nggak main lagi sebetulnya. Nah ini Bapak sudah memberikan arahan yang kita launching pertama sekali untuk e-government ini adalah di bidang updating untuk bantuan sosial, penerima manfaat bantuan sosial. Dan dari launching yang Bapak sudah laksanakan, kami dukung di Banyuwangi, real ternyata kita mengagetkan karena lebih kurang 70% penerima bantuan di Banyuwangi itu tidak tepat sasaran. Dengan menggabungkan semua data-data, penggabungan data yang dibuat aplikasi oleh Bapak Ketua Den, ini Pak Budi, digabung oleh beliau, hebat Pak. Jadi data Dukcapil platform utamanya menggunakan wajah hanya berapa detik, di-connect dengan datanya ATR BPN. Jadi kalau dia punya rumah, punya tanah, ketahuan.
Kemudian karena ya data Pemda juga ada PBG, persetujuan bangun gedung dulu IMB di connect. Kemudian data kepolisian Samsat yang punya mobil motor ketahuan. Data share-nya Ibu BPS, dia masuk desil 1, 2, 3, 4 ketahuan. Jadi kalau seandainya dia mendaftarkan atau didaftarkan oleh kepala desa atau mungkin oleh bupati untuk masuk penerima bantuan dari Kemensos 600.000 tunai PKH, beras 10 kg. Nah, itu kalau itu terkonek semua ketahuan, wah ini punya mobil, punya motor segala macam. Meskipun boleh nyangganya mungkin ya kemarin saya punya motornya sekarang sudah terkena banjir kira. Nah, tapi dari satu tempat berkembang jadi 43. Tapi Bapak Presiden memerintahkan Pak Luhut tambah lagi 143. Nah Pak Teguh, barusan saya dapat perintah dari beliau tadi di luar, bulan ini kita harus target lagi 100 daerah lagi Pak. Jadi 243 Pak. 243. Ya ini pelakunya berdua itu Pak, anak bapak Pak. Ini Pak Teguh. Nanti kita dukung, ada Dirjen Oda, ada Dirjen Bangda, ada Dirjen Polpum di sini, ada semua nanti akan kami keroyokan Pak untuk target 243. Itu kalau seandainya dilakukan dan tepat sasaran, itu betul-betul akan banyak mengurangi, menghemat biaya, sekaligus juga orang yang menerima, yang betul menerima, yang dapat. Nah ketika Pak Menteri Kesehatan menelpon saya, bagaimana kalau kita integrasikan sistem yang ada di Kementerian Kesehatan, yaitu Satu Sehat, dengan sistem informasi administrasi pendudukan SIAK Dukcapil dalam rangka untuk akte kelahiran. Saya bilang very much welcome. Saya senang sekali Pak, karena Pak Menkes ini kan idenya banyak sekali Pak, banyak sekali. Jujur aja Pak, bencana Sumatera itu Pak, yang paling hebat tuh Pak Menkes Pak. Ya, yang lain lagi berkutat urusan sekolah, urusan jalan, urusan jembatan, urusan sawah, tambak, ini udah selesai Pak. Ratusan puskesmas, kemudian RSUD, puskesmas membantu hancur total itu. Nah ini datanya Pak. Ini kesehatan nih 100% semua Pak, hampir sebagian besar. Tinggal pustu aja itu ada 6 di Sumut. Saya ingetin Pak, ini Pak Menkes, tinggal 6 Pak di Sumut yang tinggal di Bapak kerjakan karena memang rusak total Pak. Nah yang lainnya udah beres semua Pak oleh beliau Pak. Kalau itu uangnya belum turun, beliau macam-macam banyak ilmunya. Ya kemudian begitu beliau menyampaikan soal akte kelahiran langsung oke semua itu, karena ini betul-betul membantu masyarakat. Bayangin aja dulu kita zaman kita dulu kan, orang tua kita waktu kita lahir, orang tua kita harus door to door minta tanda tangan RT, minta tanda tangan nanti kepala kampung, kepala desa, orangnya nggak ada lagi. Setelah itu masuk ke Dukcapil kabupaten atau kecamatan, nggak ada pun nanti mana amplopnya, ada nggak gitu kan, masih begitu. Sekarang putus semua itu. Kenapa? Begitu sistem datanya Satu Sehatnya Pak Menkes gabung, karena semua fasilitas kesehatan, rumah sakit, kemudian puskesmas lain-lain yang ada kelahirannya begitu digabung dengan sistemnya Pak Teguh yang mengeluarkan akte kelahiran, dan kita bisa buat digitalnya, itu langsung connect, lahir hari itu juga langsung kita keluarkan akte kelahiran, diterbitkan, bisa langsung ke fasilitas kesehatan yang tempat lahir anak itu. Kalau bukan lahir di tempat anak itu, bisa juga ke WA orang tuanya, atau kalau punya email, ke email orang tua yang 3 ya, langsung ke Paskes, email, atau langsung ke WA sekarang, tanpa perlu repot sana kemari. Ini saya kagum dengan Pak Menkes, terima kasih bimbingan dari Pak Luhut juga. Ini semua karena Pak Luhut yang menginisiasi ini, jadi akhirnya timbul ide-ide dari Bapak Pak. Ya, jadi tadi disebutkan juga
bagaimana kelahiran yang nggak terdeteksi. Saya bisa Pak, saya bisa bantu Bapak. Saya akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh, karena kami ada Dirjen Bina Pemdes Pak, Bina Pemerintahan Desa, yang mewajibkan seluruh kepala desa untuk melaporkan kelahiran yang tidak di fasilitas rumah kesehatan, mereka untuk melaporkan kepada Dukcapil. Dan hari itu juga kita keluarkan akte kelahirannya juga, sepanjang ada nomor orang tuanya nanti. Dan kemudian untuk kematian tadi disampaikan, ya, kita bisa juga mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala desa agar mereka melaporkan kematian yang ada di desanya, supaya nanti kita bisa keluarkan juga akte kematiannya dengan cepat. Ya, kadang-kadang kita, mohon maaf, di lapangan juga sama Pak, kalau kematian juga sama. Keluarga kita udah meninggal aja ngurus suratnya susah gitu Pak. Nah, tadi bisa dengan digabung data, nanti kami juga instruksi kepada kepala desa agar mereka melapor kepada Dukcapil kalau ada kematian di desanya, dan kita terbitkan akte kematian. Kami kira gitu Pak. Saya terima kasih banyak kepada Pak Menkes yang sudah ngotak-ngatik ini, dan juga ini semua dalam framework yang dibuat, bingkai besar yang dibuat oleh Bapak Jenderal Luhut atas perintah dari Bapak Presiden. Terima kasih Bu Menpan dukungannya, Bu Winnie, Kepala BPJS dan semua pihak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.